Memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, tak lengkap rasanya jika kita tidak merenungi sebuah kisah dari seorang wanita berusia 60 tahun bernama Yati. Yati tinggal di Jakarta bersama putra tercintanya. Tinggal di kota besar yang begitu metropolitan ini dengan hiruk-pikuknya, harus membuat Yati berpikir bersama putranya bagaimana bisa melanjutkan kehidupan di kota besar seperti Jakarta. Tinggal di rumah yang sangat sempit, bahkan dindingnya saja terbuat dari triplek dengan atap seadanya, membuat Yati dan juga putranya mencari rezeki, mencari sampah, mengais segala sesuatu yang ada di jalan untuk kemudian dijual kembali. Penghasilannya hanya mendapatkan 25.000 saja per hari. Dengan nominal yang seperti itu, ia harus berpikir bagaimana caranya membagi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan dan juga untuk membayar tempat tinggal mereka yang seadanya itu. Kemudian tibalah pada suatu hari, Yati bersama putranya mengantri dalam sebuah antrian pembagian daging hewan kurban. Di tengah terik yang begitu panas, dan juga dalam antrian yang begitu lama, terpaksa ia harus berdiri mengantri bersama putranya untuk mendapatkan satu plastik daging kurban. Dalam antriannya ia berpikir sejenak, mungkinkah orang seperti saya dan putra saya, yang kami merupakan orang yang hanya pemulung saja, apakah kami bisa membagikan daging hewan kurban atau apakah bisa kami berkurban dengan hasil dari jerih payah kami sendiri. Kemudian lamunannya terhenti tatkala panitia daging kurban membagikan satu plastik daging kurban untuk Yati dan juga putranya. Sepulangnya ia dari antrian tersebut, dengan mantap langkah kakinya ia berpikir untuk menabung rupiah demi rupiah untuk bisa mengumpulkan uang untuk membeli hewan kurban. Tidak usah muluk-muluk, kata Yati, tidak usah sapi, tapi saya ingin kurban satu ekor kambing untuk dirinya dan juga untuk putranya. Kemudian dari 25.000 satu hari, belum tentu ia mendapatkan itu secara nominal pasti per harinya. Ia harus hemat-hemat ketika ia memilih untuk makan, ia harus hemat-hemat untuk membayar kebutuhan sehari-hari, dan ia harus menabung sedikit demi sedikit untuk membeli hewan kurban. Di tahun pertama ia menabung, ia menghitung dengan seksama uangnya, namun sepertinya jauh dari kata cukup. Kemudian tidak membuat ia sedih, justru ia semakin semangat untuk mencari rezeki yang halal bersama putranya untuk mewujudkan impiannya membeli hewan kurban. Di tahun kedua, lagi-lagi ia harus menghitung uangnya rupiah demi rupiah, receh demi receh hingga akhirnya terkumpul dan jauh dari kata cukup. Ternyata belum bisa untuk membeli hewan kurban. Di tahun kedua ia sempat sedih. Ia berdoa kepada Allah, ia meminta, ya Allah berikanlah kemudahan jalan agar hamba dan putra hamba bisa membeli hewan kurban dan bisa membagikannya untuk yang lainnya juga. Akhirnya perlahan-lahan ia yakin, ia optimis, ia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa suatu hari nanti ia mendapatkan rezeki untuk bisa mencukupkan membeli hewan kurban tersebut. Akhirnya di tahun ketiga, ia yakin, ia optimis dan mantap menghitung hasil tabungan yang ia kumpulkan. Logam-logam yang ia kumpulkan, lembaran demi lembaran rupiah yang ia kumpulkan, hingga akhirnya ia menghitung di lembaran terakhir dan pas untuk membeli hewan kurban. Semula ia berpikir, apakah saya harus ikut patungan hewan kurban seperti sapi, ataukah saya membeli satu ekor kambing untuk diri saya dan juga satu ekor kambing untuk putra saya. Hingga akhirnya ia berdiskusi dengan penjual hewan kurban, dan di situ penjual hewan kurban pun terhenyuh dan akhirnya memberikan diskon khusus untuk Yati yang merupakan seorang pemulung bersama putranya yang akhirnya berhasil membeli 2 ekor kambing. Dan di situ Yati sujud syukur ketika sudah selesai berinteraksi dengan penjual hewan kurban. Ia mengatakan, ya Allah, terima kasih atas rezeki yang Engkau cukupkan untuk kami, sehingga kami dapat membeli hewan kurban 2 ekor kambing untuk saya dan juga untuk putra saya. Dari pelajaran inilah kita mengambil hikmah
bahwa dari semangat Yati yang hidup seadanya bersama putranya, ia mampu menyisihkan uang untuk membeli hewan kurban untuk kemudian berbagi kepada sesamanya. Dan tentu untuk berbagi tak perlu kita harus menunggu cukup banyak harta untuk membeli hewan kurban. Kita bisa mengambil contoh dari seorang Yati dan putranya yang hidup seadanya di Jakarta dengan tempat tinggal yang begitu sempit, yang kita katakan hidupnya jauh dari kata cukup untuk sehari-hari bisa menghidupkan dirinya dan juga putranya. Dan tentu lewat pelajaran inilah dari Alkisah yang bisa kita petik hikmahnya, bahwa untuk berbagi tidak hanya kita harus cukup berlebih harta, tapi kita bisa mengambil hikmah dari seorang Yati dan putranya yang bisa membeli hewan kurban dengan niat dan berdoa kepada Allah hingga akhirnya terwujud mimpinya untuk membeli hewan kurban untuk dirinya dan putranya.